Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Aduh. Halo Bu Aduh, Kasih. Wewe. Ya ampun, asik ya. Anak-anak kayaknya tahu nggak ya kita ini baru ngapain ya Bu Kasih ya? Ngapain ya? Kasih tahu nggak ya? Mau tahu banget apa enggak sih? Mau tahu nggak? Kita ini kayak apa sih ya? Karena kita anak tahu nggak ya? Iya, kita ini petualang loh. Iya nggak Bu Kasih? Tos dulu dong. Iya. Kita mau berpetualangan kemana ya Bu? Suatu perjalanan yang sangat jauh. Bukan hanya tempatnya, tapi kita bahkan menembus waktu. Betul sekali ya. Dari satu waktu ke waktu berikutnya. Karena kita mau semakin mengenal sosok yang paling hebat. Ya, siapa itu? Siapa ya? Nanti dulu ya Bu ya. Iya. Dan jangan lupa kita juga mbak minum ya, harus jaga kesehatan. Juga bawa nih. Iya, sama Iya, udah di sini nih. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, jumpa lagi di sekolah minggu hari ini ya Bu Kasni. Betul. Ya, kita sebelum mulai ke perjalanan berikutnya, ke tempat-tempat yang lebih asik berikutnya, kita mau mulai sekolah minggu hari ini dengan berdoa ya Bu Kasni. Betul, kita mau berdoa dulu. Kalian siapkan, duduk dengan baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi buat hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama Tuhan. Meskipun kami tidak dapat bertemu satu sama lain, tetapi kami bersyukur masih bisa beribadah secara online Tuhan. Kami boleh bernyanyi bersama, boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh semakin mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk tetap menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Bu Kasni. Kita mau mulai perjalanan ini ya. Kita mau mulai sekolah minggu hari ini dengan kita menyanyi sebuah lagu. Apa ya? Ada satu lagu itu loh Bu Bebe. Wah, kita tuh udah main-main ya selama 6 hari. Wah, Wes. iya betul. Dan hari yang ketujuh kita gunakan untuk Hari Minggu ya Bu ya, berarti ya kita mau ke sekolah minggu. Meskipun kita belum bisa ke gereja, kita tetap sekolah minggunya online kan? Betul. Kita mau nyanyikan satu lagu, ting tong ting tong. yang anak-anak kecil, gerakannya ya. Ingat kan, pakai gerakan. Jadi kita juga pakai gerakan kan Bu? Iya. Yang Pratama dia boleh ikut pakai gerakan. Sebaiknya pakai ya. Iya dong, biar selalu semangat ya Bu. Siap. Ting tong dengan suara lonceng. Ting tong waktu bangun tiba. Ting tong ku segera ke gereja. Ting tong selamat pagi. Seminggu penuh ku telah bermain. Kini saatnya duduk tenang. Lipat tanganmu, pejamkan matamu, memuji Tuhan.
Waktu bangun tiba, ting tong, ku segera ke gereja, ting tong, selamat pagi. Seminggu baru ku telah bermain, kini saatnya duduk tenang. Lipat tanganmu, pejamkan matamu, memuji Tuhan, dengar firman-Nya. Amin, amin, amin. Oke Bu Kasni, siap? Kita mau jalan lagi? Yuk, kita jalan lagi. Oke. Mau ikut? Yuk, kita ikut yuk. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wah, kita udah lumayan nih Bu Bebe. Iya. Terus tadi kayaknya anak-anak sudah melihat sesuatu ya sebelum kita sampai sini loh Bu. Kayak ada malaikat-malaikat gitu ya? Iya, itu malaikatnya menemui seseorang. Bu Kasni ingat nggak siapa? Maria. Ya, betul sekali. Anak-anak juga pasti ingat semua. Ya, jadi gimana Bu? Itu kenapa sih Marianya didatengin sama malaikat? Malaikat mendatangi Maria, memberikan suatu kabar sukacita buat Maria. Betul ya. Dia memanggil nama Maria secara khusus. Dia kenal sama Maria. Tuhan pun kenal dengan kita semua. Satu demi satu. Tuhan mengenal nama kalian. Bukan hanya namanya aja, tapi mengenal pribadi kalian satu demi satu. Karena kalian sungguh istimewa di hadapan Tuhan. Benar tidak Bu Bebe? Iya betul. Lalu kita juga kalau Tuhan memanggil kita, kita pasti menjawab dan taat ya Bu. Seperti Maria kita belajar kan? Betul. Taat dan kita menjawab. Seperti ada sebuah lagu yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. lalu Nama kita pasti kalian menjawab semua apa? juga. Ya kita akan menyanyi sama-sama dan kita akan sama-sama dengan semangat, dengan ketaatan menjawab ya, Ya, Tuhan. ya, ya. Ya, ya Tuhan, kami mendengar ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Siap ya Bu lagi ya. Siap. Coba dengarkan dia memanggil nama kalian satu demi satu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Betul ya Bu. Jadi di titik ini kita belajar taat dan benar-benaran kepada Tuhan. Iya. Yuk kita lanjut perjalanan berikutnya.
Yuk Bu Febe yuk, jalan kaki yuk. Waduh, Seru ya Bu ya. betul. Aduh, seru banget jalan-jalannya. Jadi haus tapi nih. Iya, kita panas minum sekali dulu yuk. ya. Mau minum? Kami minum dulu ya. Anak-anak juga jangan lupa minum yang banyak. Lumayan lah. Segar ya. Aduh, bersyukur ya Tuhan Yesus memimpin kita. Ya, Betul. di dalam perjalanan ini. Yuk, tadi anak-anak juga lihat sesuatu Bu kayaknya. Ya kan? Ada tadi yang terus ada orang-orang. Nah. Siapa sih Bu? Mereka kan para gembala Oh iya ya, betul. yang sedang menjaga domba-dombanya di padang. Waktu itu kan lagi malam-malam hari itu ya Bu ya. Iya, dan mereka ketakutan kan tiba-tiba ada apa itu yang terang sekali kan, ada malaikat datang lagi. Malaikatnya datang kali ini menemui para gembala yang ada di padang. Malaikat ini memberitakan suatu kabar yang sangat baik, kabar sukacita kepada para gembala. Betul. Bahwa telah lahir seorang Juru selamat. nah, Ya kan? kabar baik buat kita semua. Bu Bebe mau kasih tebakan bukas nih, coba. Wah, Bu Bebe itu kasih pertanyaan terus deh dari tadi. Iya dong. Nanti gantian aja lah Bu Kasni yang kasih tanya-tanya sama Bu Bebe. Bahasa Ya. Inggrisnya kabar sukacita, tadi Bu Kasih bilang kabar gembira. Apa coba? Kabar baik, kabar sukacita. Ayo. Yang pinter bahasa Inggris kan Bu Bebe. Kok tanyanya ke Bu Kasni? Ya harusnya Bu Kasni yang tanya pada Bu Bebe. Wah, ini Semua orang ngetes nih anak-anak. Anak-anak tahu nggak? Wah, Bu Kasni dites sama Bu Bebe ini. Pasti tahu karena kita sering Kabar nyanyikan sukacita. ini. Ada Tidak. lagunya. Kalau ada lagunya, Iya dong, anak-anak juga tahu. tahu. Itu kan yang dinyanyikan waktu Paskah itu kan. Iya betul. Yang nyanyi siapa? Yang ngajarin Bu Karin sama Bu Clarissa. Iya dong, lah itu tahu. Judulnya Apa coba? Anak-anak ingat Good nggak ya? News to All the World. Iya. Good News to All the World. Iya Iya. betul lagunya itu. Di lagu itu kan diceritakan Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan kita semua. Dia mati untuk kita. Dia lahir untuk kita. Dia taat. Dia tahu loh bahwa dia datang ke dunia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dia akan mati untuk menebus dosa kita semua, menyelamatkan kita semua. Iya. Betul. Dan ini suatu kabar yang gembira karena kita, Bu Kasni, Bu Feve, juga anak-anak di rumah boleh selamat, tidak lagi berada di bawah hukum dosa. Betul, itu dia. Jadi itu lagunya berjudul Good News to All the World. Ya. Nah, kali ini yang akan mengajak menyanyi adalah Bu Karin dan Bu Clarissa. Ya, kita ikuti klipnya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi. Good News to All the World. Yuk. Let's tell the message loud and clear.
Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Duh, udah nggak sabar ini Bu Kasni. Oh, nggak nyampe-nyampe ya? Kita udah sampai belum sih? Nggak apa-apa Bu, tapi seru kok. Terus kayaknya tuh anak-anak tadi lihat lagi tuh, ada sebuah tempat, ada kayak tempat makan gitu untuk ternak. Terus, tapi isinya bukan makanan ternak. Terus apa isinya? Isinya ada suara wek. Tuh. Bayi ya? Iya, tadi Bu Feve denger itu sih. Anak-anak juga lihat itu kan tadi. Hah, di mana itu Bu? Wah, sepertinya di sebuah kandang ya, karena ada binatang-binatangnya juga tuh. Betul, iya. Bu Feve jadi ingat, itu pasti cerita tentang kelahirannya Tuhan Yesus kan? Betul. Iya. Kita sudah melihat tentang kelahiran Yesus ya. Ada bayi yang berada di palungan. Dan Dia raja yang begitu besar, mau menjadi seperti manusia. Nggak seperti anak-anak ya, lahirnya di rumah sakit, di tempat yang bagus. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Kandang binatang iya. pokoknya ya. Iya, betul. Nah, Bu Feve udah nggak sabar mau dengar cerita berikutnya, Bu. Tapi kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau nyanyi, ku ingin dengar cerita. Kita mau mendengarkan cerita baik-baik ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke, kita kayaknya udah sebentar lagi mau nyampe nih. Jalan lagi ya, udah mau sampai nih. Yuk.
akhirnya Bu. bisa duduk Iya, ya Bu ya. Aduh, sebentar. Kayaknya sih poinnya di sini deh. Kita udah nyampe ini harusnya. Sama deh tempatnya kayaknya. Iya ya. Berarti udah betul deh tujuan kita. Iya, tapi ini di mana, Bu? Ya ampun. Lihat tuh, ada bangunan apa itu, Bu? Sepertinya bait Allah ya. Oh, iya. Betul. Betul ya? Iya. Disimpan dulu ah. Ya, kita juga hari ini meskipun kita bepergian kemana-mana, tapi tidak lupa kita tetap belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kemudian kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebentar ya, kasih punya sesuatu nih. Oh iya, apa penasaran? Aduh, Apa bait ya? Allah itu bagus sekali. Wah. Nih, nggak boleh ketinggalan nih. Iya. Di bait Allah tuh pernah terjadi sesuatu. Wah, apa ya? Itu ada di dalam Alkitab. Wow. Lihat Kasih Bu. buka ya nih. Iya. Di Lukas 2. Nih, ayat 41 sampai 52. Nanti anak-anak bisa buka Alkitab ya. Alkitabnya dibuka di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tentang apa sih? Nah, tadi itu kita sudah melakukan perjalanan ya Bu Feve ya. Dari ketika Maria bertemu dengan malaikat. Kemudian malaikat memberitahukan akan kedatangan seorang juru selamat, bahwa Maria akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke perjalanan tadi, bertemu dengan malaikat yang memberitakan kabar sukacita kepada para gembala. Dan lanjut lagi, kemudian para gembala itu bertemu dengan bayi Yesus di kandang ya. Nah, cerita itu terus berlanjut. Kisah itu berlanjut bahwa Yesus semakin bertumbuh, semakin besar. Iya, betul. Dia diasuh oleh Maria dan Yusuf. Dia sama seperti anak-anak lain, seperti kalian di rumah, bertumbuh seperti kalian, suka main-main, suka jalan. Hanya satu yang membedakan dengan anak-anak yang lain. Yesus yang kecil ini, meskipun dia masih kecil, dia tetap tidak berdosa. Ya, karena dia adalah anak Allah. Berarti Tuhan Yesus nggak pernah nakal dong. Enggak, dia adalah anak yang baik, anak yang taat. Dia juga ceria, suka bermain juga seperti kalian. Nah, gitu. ketika Yesus ini berusia 12 tahun, nah di usia ini bagi anak-anak zaman dulu sudah boleh ikut orang tuanya untuk melakukan ibadah di bait Allah. Waktu itu jauh ya, Yesus tinggalnya di Nazaret. Kemudian mereka akan melakukan upacara, melakukan pesta Paskah. Ya, mereka akan melakukan pesta Paskah ke Yerusalem, bait Allah di Yerusalem. Kalau kalian ke gereja kan dekat, tidak terlalu jauh seperti dulu. Kalau dulu mereka harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, kurang lebih 3 hari perjalanan mungkin ya. Nah, mereka sangat jauh. Ya, Bu, iya. Naik apa ya? Naik mobil? Kan? Pesawat mungkin 3 hari. Enggak bisa Nggak ya? bisa. Belum ada pesawat. Oh iya, lupa. Iya, Bu. Terus Kereta? apa? Kan? Mungkin Waktu itu mereka paling bawa keledai ya buat bawa muatannya, bawa barang-barang mereka. Mereka jalan. Mereka kan tidak sendiri. Banyak orang, mereka rombongan ya. Banyak sekali orang, semuanya bersama-sama berjalan menuju ke bait Allah yang di Yerusalem. Upacara itu berlangsung cukup lama ya. Upacara Paskah. Waktu itu Paskah itu memperingati hari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi yang diperingati waktu Paskahnya mereka itu adalah mereka mengingat kalau dulu Tuhan sudah menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah hari Paskah buat mereka.
Dan mereka mengadakan suatu upacara, suatu pesta selama 7 hari, Bu. Bayangkan mereka mengadakan upacara dan pesta itu selama 7 hari. Dan Yesus yang berusia 12 tahun ini, dia mengikutinya dengan baik. Saat bernyanyi, memuji Tuhan, Yesus yang kecil ini tetap mengikutinya, ikut bernyanyi dengan khidmat, ikut berdoa dengan baik. Nah, anak-anak juga kalau beribadah, bisa meneladani Tuhan Yesus ini. Juga beribadah dengan baik. Saat bernyanyi, ya ikut menyanyi. Dengan sikap yang baik, berdoa dengan benar. Dengan sikap dan cara yang benar. Terlebih besok kalau sudah boleh beribadah di gereja, kita ikuti peraturan di gereja dengan baik. Ya, sekolah minggu dengan baik. Nah, ketika selesai, mereka semua pulang. Maria dan Yusuf juga ikut pulang. Oh iya? Ya, tapi kok cuma Maria dan Yusuf ya? Terus? Waktu jalan itu, Maria dan Yusuf berpikir, wah, ini Yesus paling juga ikut teman-temannya ini, jalan sama teman-temannya. Ya udahlah, nanti kan juga pasti mencari kita. Nah, waktu itu orang tuanya berpikir seperti itu. Jadi mereka terus berjalan. Ketika malam, sudah 1 hari perjalanan, mereka mulai gelisah. Loh, kok Yesus ini nggak kelihatan ya? Kemana? Kemana ya Yesus ya? Mereka mulai bertanya-tanya kepada saudara-saudaranya, mulai bertanya kepada teman-teman Yesus. Kamu lihat Yesus nggak? Nggak tahu. Tadi Yesus ikut kamu nggak? Nggak tahu dong. Semuanya nggak tahu. Terus kemana? Aduh, kemana ini ya? Aduh, jangan-jangan ketinggalan mungkin. Iya, betul Bu Feve, jangan-jangan ketinggalan. Terus akhirnya Maria dan Yusuf balik lagi. Mereka harus melakukan perjalanan gitu ya. 1 hari lagi. Karena mereka sudah 1 hari penuh berjalan. Akhirnya mereka harus berjalan lagi mencari Yesus. Di perjalanan, di sepanjang perjalanan, Maria ini merasa cemas. Ibunya merasa cemas ya. Aduh, ini anakku ini kenapa? Kemana? Iya. Apa yang terjadi ya? Kok nggak ikut rombongan? Juga nggak kelihatan kemana-mana, semua nggak tahu dia ada di mana. Mereka terus mencari sampai di Yerusalem. Dia bertanya kepada orang-orang di sana. Lihat anak kecil segini enggak? Namanya Yesus. Nggak tahu tuh. Tanya lagi ke sana, nggak tahu. Waduh, di mana ya Pak? Maria bertanya kepada Pak Yusuf. Wah, kita cari di mana ya? Oh, gini, kita coba balik ke Bait Allah aja lagi. Siapa tahu Yesus masih di sana. Lalu mereka balik ke Bait Allah. 1 ruangan demi 1 ruangan. Oh, kok masih nggak ada ya? Di sana ada yang sedang berdoa, tapi Yesus nggak ada. Tapi coba dengar. Oh, mungkin di sana. Itu ada orang bercakap-cakap. Oh iya? Iya, ternyata di ruangan itu ada Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan temannya. Bukan dengan temannya. Waduh, mereka lebih dewasa. Dengan para imam, dengan orang-orang Farisi. Mereka adalah guru-guru besar di sana. Berarti Tuhan Yesus yang paling kecil waktu itu. Betul. Waktu itu Tuhan Yesus yang paling kecil. Tapi dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh guru-guru besar itu. Bahkan dia bisa mengajar mereka. Wah, mereka sangat kagum loh sama Yesus ini. Ini pintar sekali ya anak ini. Mereka tidak tahu siapa Yesus itu ya. Yesus adalah anak Allah. Maria yang melihat Yesus ada di situ, dia segera berlari dan memeluknya. Nak, kenapa? Kenapa kamu berbuat seperti ini kepada kami? Kami itu cemas. Kok pergi nggak bilang-bilang? Tapi apa jawab Yesus? Kenapa kamu bertanya kepadaku seperti itu? Aku di sini, aku memang harus berada di sini, di rumah Bapakku. Tapi mungkin orang lain tidak tahu ya, apa maksudnya. Kok dia bilang ini adalah rumah Bapaknya? Itu kan Bait Allah. Bait Allah adalah kalau sekarang ini gereja. Dia tinggal di sana. Terus apa maksudnya? Maksudnya karena dia adalah anak Allah. Gereja, Bait Allah adalah
tempat Allah. Betul Ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah selayaknya anak Allah ada berada di sana. Nah, akhirnya Yesus taat, ikut pulang bersama dengan kedua orang tuanya. Dia tinggal bersama Maria dan Yusuf sampai dia besar. Dia ikut membantu orang tuanya, taat kepada orang tuanya. Nah, kita sebagai anak-anak pun harus taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua kita masing-masing. Tidak membuat mereka sedih. Ya, kita mau menurut. Kalau papa mama ngomong, ayo kamu harus belajar, berhenti dulu nge-game-nya. Ya, kita berhenti nge-game-nya. Ya, gak boleh langsung marah-marah. Gak mau, aku tetap mau nge-game dulu. Ini mau nyelesain game-nya dulu. Ya jangan, dengarkan orang tua kalian. Kalian harus menghargai orang tua. Iya ya. Itu Bu Feve. Jadi dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita menghormati Tuhan dengan cara apa? Kita beribadah dengan baik. Kita mau meneladani Tuhan Yesus. Kalau beribadah juga beribadah dengan baik. Kita mau taat kepada orang tua kita. Menuruti nasihat mereka. Iya betul. Ya, ayat hafalannya dari kita mau baca sama-sama ya Bu Feve ya. Dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi, anak-anak dengarkanlah apa kata papa dan mama kalian. Taatilah mereka dengan baik. Ya. Nah, kisah hari ini cukup sampai di sini. Gimana Bu Feve? Iya Bu, jadi sekarang kita harus belajar lebih taat ya sama papa mama. Meskipun kita masih dari rumah terus ya, mungkin bosan. Tapi kita tetap akan taat ya Bu ya. Karena papa mama itu pasti ingin yang terbaik buat kita kan? Betul. Terima kasih Bu Kasni, ceritanya seru sekali. Sama-sama Bu Feve. Iya. Oke. Bu Kasni mau berdoa untuk firman Tuhan? Boleh, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan orang tua yang baik bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Tolong kami untuk menjadi seperti Engkau, menjadi anak yang taat kepada orang tua, menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah berjalan lagi. Mungkin kayaknya sih menurut peta ini titik yang terakhir ya Bu Kasni ya. Betul. Tadi di peta kita terakhir ini ya. Betul. Udah sampai. Ya, kita akan membawa persembahan kita di dalam titik ini ya Bu. Ya, kita akan menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Iya, yang terbaik buat Tuhan bukan cuman berupa uang aja yang terbaik, tapi berupa diri kita sendiri ya, betul ya. Kita dengan taat nurutin papa mama, dengan hidup yang baik, seperti Tuhan Yesus artikan. Iya, tapi sekarang ini kita mau menyiapkan uang kita ya, berkat dari Tuhan. Kita mau siapkan di amplop ya, mungkin di rumah ada amplop. Mungkin kita belum bisa persembahan secara langsung, tapi boleh disimpan dulu. Jangan buat jajan ya. Ya, kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa,
ada pengumuman juga ya Bu Pepe ya. Ya, kita akan mengumumkan. Ya. Ada anak-anak yang berulang tahun. Wah, mereka pasti udah seneng ya ulang tahun gini ya. Iya, baik itu dari kelas kecil ataupun pratama. Siapa aja teman-teman kita yang berulang tahun? Nah, di tanggal 29 Desember itu ada 2 yang berulang tahun. Yang pertama dari kelas kecil, Aster. Ya, selamat ulang tahun Aster. Lalu yang kedua ada AB dari kelas pratama. Ya, selamat ulang tahun ya AB. Ya. Kemudian ada juga teman-teman kita yang berulang tahun pada hari ini ya. Iya, hari 3 ini Januari. tanggal 3 Januari. Ada 2 juga. Ya? Kalau ini dari kelas kecil semua. Siapa aja bukan? Halo Edward. Oh, Edward. Iya. Happy birthday. Kemudian Jefferson. Happy birthday Jefferson. Nah, kita mau ucapkan lagi sama-sama ya buat 4 orang teman kita ini. Happy birthday. Happy birthday. Ya, kita mau ucapkan sama-sama ya. Selamat ulang tahun untuk Aster, AB, Edward, Jefferson. Yo, 1, 2, 3. Happy birthday. Oke. Ya. Kita sudah sampai di kita sudah sampai di akhir dari perjalanan ini. Sekolah minggu kita hari ini juga sudah akan selesai ya. Tadi Tuhan sudah memimpin kita ya Bu Gasni ya perjalanan ini. Sekolah minggu hari ini. Nah, sekarang kita mau bersyukur, kita mau berdoa untuk persembahan dan juga untuk teman-teman yang ulang tahun. Iya, betul. Mari kita berdoa bersama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami untuk bersekolah minggu hari ini. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu menjadi anak-anak yang taat seperti Engkau. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu melalui kami boleh nurut sama mama papa dan melakukan bagian kami, belajar dengan baik, menyanyi memuji Tuhan dan juga beribadah dengan baik meskipun kami sedang berada di rumah. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Aster, AP, Jefferson, Edward yang sedang berulang tahun Tuhan. Kami mendoakan untuk teman-teman kami ini terus Tuhan pimpin supaya Tuhan dapat menolongnya, dapat menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Dari mereka kecil sampai mereka dewasa dapat terus mengenal Tuhan dengan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan dan persembahan yang boleh kami bawa juga. Tuhan kiranya pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja kami. Tuhan, kami sudah selesai melakukan sekolah minggu hari ini, mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kami selanjutnya untuk kami boleh terus tekun mengerti akan Engkau dan kami terus ingin belajar tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Iya, kita mau bye-bye teman-teman, lalu kita mau pulang ya Bu ya. Tuh, kita mau pulang. Tapi sebentar Bu Bebe. Dari tadi tuh kita udah nyanyi kan? Tuh, kita tuh ada musiknya loh tadi yang ngiringin Bu Bebe. Iya. Kita panggil aja ya. Kita biar dada-dada bertiga ya. Iya dong. Iya. Kasihan ya dari tadi dengar suaranya aja musiknya. Tapi siapa sih yang ngiringi? Nah, yuk kita panggil ya. Mari Bu. Siapa ya? Teneng. Bu Clarissa. Ya, yang main musik dari tadi Bu Clarissa ya. Behind the Skin. Iya, yang tadi tapi nggak behind the scene loh Bu, yang ngajarin tadi lagu yang good news tuh. Ya, tadi kan Clarissa. Ya, kita mau pamitan sama teman-teman ya. Oh, ada satu lagi yang tadi yang bantuin kita nyanyi juga. Iya, yuk kita mau panggil sama-sama. Sebentar. Ya. Mungkin siapa ya? Tebak-tebak. Kira-kira ya. tebak-tebak ada yang bantu nyanyi tadi ke perjalanan. Kita tunggu. Oh, ada suara-suara Ibu guru kita. Suaranya Bu Bebe bukan. Bukan ini bukan. Suaranya siapa? Iya. Terus pintar bikin kita ini tambah cantik loh Bu. Dengan siapa ya? Mari. Ini dia teman-teman kita ya, ibu guru kita. Terima kasih semuanya untuk Bu Sanita, Bu Clarissa. Nah, kita mau pamit sama-sama. Sampai jumpa.